Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Wang Lin kemudian mengikuti Wang Zhuo untuk melihat keturunan keluarga Wang. Saat di rumah leluhur, Wang Lin melihat Yu'er dan orang tuanya. Saat melihat Yu'er, hal itu mengingatkan Wang Lin pada Danyu dan Joru ketika mereka masih kecil. Sehingga saat ini dia merasa cukup sedih. Wang Zhuo mengangkat Yu'er sebagai muridnya dan mewariskan metode kultivasi kepadanya. Sebelum Wang Lin pergi, dia mengambil alam ji di rumah leluhur dan menggantinya dengan kekuatan jiwanya. Adapun Wang Zhuo tidak kembali ke sekte Tiandao, tetapi tinggal bersama keluarga Wang di ibu kota. 200 tahun yang lalu, jiwanya ditempatkan Wang Lin pada wanita hamil di keluarga Wang, sehingga perasaannya terhadap mereka jauh lebih kuat daripada Wang Lin. Saat ini dia bermaksud mengabdikan hidupnya untuk melindungi keturunan keluarga Wang. Pada akhirnya, masalah dengan negara Zhao telah selesai untuk sementara waktu. Namun Wang Lin masih memiliki satu pemikiran, yaitu sekte Heng Yue. Ini adalah sekte yang membawanya ke jalur kultivasi. Sebelum meninggalkan negara Zhao, dia memutuskan untuk mencarinya. Ratusan tahun yang lalu, sekte Heng Yue direbut Pun Nanji dan akhirnya yang masih setia dengan sekte Heng Yue memutuskan pergi dan mencari tempat yang baru. Wang Lin menyebarkan kekuatan jiwanya hingga berbagai gunung dan gua muncul di benaknya. Dengan gerakan sederhana, tubuhnya langsung menghilang. Saat ini sosok Wang Lin muncul di luar gunung yang bernama Gunung Ular Gajah. Wang Lin melihat sekeliling dengan ekspresi yang kompleks. Ada formasi di sini. Dia tidak menghancurkan formasi tetapi melewatinya dan memasuki gunung. Di dalamnya ada sebuah ruangan besar. Ketika Wang Lin memasukinya, dia melihat banyak debu. Sepertinya tidak ada seorang pun yang pernah tinggal di sini untuk waktu yang lama. Namun ada 3 kata kuno yang diukir pada sepotong besar batu giok di aula utama. Sekte Heng Yue. Wang Lin menghela nafas sambil menyeka debu dan diam-diam menatapnya untuk waktu yang sangat lama. Tak lama setelah itu, Wang Lin menyebarkan kekuatan jiwanya lagi dan berjalan ke samping. Dia segera menghancurkan formasi yang melindungi pintu dan berjalan masuk. Di sana ada deretan rak dengan batu giok yang mengeluarkan cahaya redup. Ada juga sesosok mayat yang duduk dalam posisi lotus di pojok. Kondisi tulangnya cukup baik, artinya orang tersebut jelas meninggal karena usia tua. Namun jari telunjuk kanan mayat itu menunjuk ke tanah. Wang Lin berjalan menyeka debu di tanah dan melihat kata-kata yang terukir di sana. Sekte Heng Yue mati bersamaku. Aku telah mengecewakan para leluhur. Aku telah mengecewakan para leluhur. Wang Lin merenung, dia mundur selangkah lalu membungkuk hormat dan berkata, murid Wang Lin memberi salam kepada senior. Setelah menghela nafas, Wang Lin mengambil batu giok itu satu persatu dan memindainya dengan kekuatan jiwanya. Ketika dia memindai satu batu giok, dia tiba-tiba berhenti dan membacanya. Bakat orang tua ini kurang, jadi kultivasiku tidak akan mencapai level tinggi. Tetapi aku memiliki pemahaman pedang yang aneh, seolah-olah hidupku diperuntukkan bagi pedang. Namun aku tidak tahu kenapa, setiap kali indera kekuatan jiwaku memasuki pedang, maka setelah beberapa saat pedang itu akan hancur. Tidak ada pengecualian. Kata tidak berguna adalah cara yang bagus untuk menggambarkan orang tua ini. Karena aku tidak bisa menggunakan kekuatan jiwaku untuk mengendalikan pedang. Aku tidak bisa menggunakan pedang dalam pertempuran. Aku juga membuat malu guruku. Saat aku berumur 80 tahun, aku bermimpi bahwa aku adalah roh pedang yang menyapu daratan. Aku adalah raja di antara pedang. Setelah aku terbangun, pedang dari mimpiku tetap terukir di pikiranku, seolah-olah itu adalah tujuan hidupku. Dan aku juga merasa itu adalah kehidupan masa laluku. Aku menyerah untuk mencoba menembus tahap foundation establishment.
dan fokus pada pembuatan pedang. Keinginan ini begitu kuat sehingga aku merasa seperti kesurupan. Aku benar-benar terpaku pada hal ini sehingga aku bertekad harus membuat pedang ini. Setelah 1 dekade, lelaki tua ini bahkan rela meminta bahan untuk membuat pedang. Aku telah menciptakan beberapa pedang, tetapi tidak satu pun yang kuinginkan. Jadi aku menyerah pada pedang-pedang itu. Tahun ini, Sekte Heng Yue menghadapi bencana besar karena musuh yang kuat menyerang kami. Sehingga sekte akan segera dihancurkan. Orang tua ini lahir di Sekte Heng Yue dan secara alami akan mati di Sekte Heng Yue. Orang tua ini membuka tungku untuk terakhir kalinya dan membuat pedang. Aku kekurangan waktu, jadi aku menyerah pada material berharga dan menggunakan logam panah. Lalu aku menciptakan pedang besar. Setelah menciptakan pedang, tiba-tiba aku merasakan suatu tanda dari langit. Jadi aku melapisi pedang itu dengan emas dan tak lama kemudian pedang itu bersinar. Saat melihat pedang itu, perasaan yang kualami dalam mimpiku tiba-tiba muncul kembali di benakku. Pada saat itu aku kembali ke dalam mimpiku dan aku adalah roh pedang ini. Itulah perasaan yang kucari-cari. Aku menamai pedang itu kekayaan. Meskipun nama ini bukanlah sesuatu yang mewah, namun itulah yang kurasakan. Jiwaku sepertinya menyatu sepenuhnya dengan pedang ini. Jadi aku menyerang dan menyelesaikan bencana untuk Sekte Heng Yue-ku. Lalu saat aku pergi, aku meninggalkan teknik pedang di dalam pedang itu. Aku berharap murid-murid di masa depan akan memperlakukan pedang ini dengan baik. Wang Lin segera meletakkan batu giok itu dan menutup matanya. Meskipun alasan utamanya datang adalah untuk melihat apa yang terjadi di Sekte Heng Yue, namun alasan lainnya adalah untuk mengetahui lebih banyak tentang pedang kekayaan. Roh pedang di kehidupan sebelumnya. Pedang ini sama dengan pedang surgawi. Mungkinkah jiwa senior ini mengandung fragmen jiwa roh pedang surgawi? Wang Lin membuka matanya yang berbinar. Dia berpikir sebentar sebelum tubuhnya menghilang dan meninggalkan tempat ini. Ketika muncul kembali, dia berada di luar lembah Juiming. Setelah membuat celah spasial, Wang Lin memasukinya. Kali ini satu-satunya targetnya adalah pedang kekayaan yang hilang saat pertempurannya dengan Teng Huaiyuan. Pedang itu dibuat dari logam biasa. Jadi aku tidak tahu apakah pedang itu bisa bertahan di dalam celah spasial selama 500 tahun. Aku juga tidak tahu apakah pedang itu hancur bersama dengan tasku. Sayangnya, saat itu tingkat kekuatanku bahkan tidak cukup tinggi untuk menyadari adanya teknik pedang di dalam pedang. Jika tidak, Wang Lin bergumam pelan saat dia menyebarkan kekuatan jiwanya. Setelah bulan kemudian, Wang Lin keluar dari celah spasial dengan mengerutkan kening dan dia tidak menemukan apapun. Aku khawatir pedang kekayaan telah hancur. Aku harus segera kembali ke sekte pemurnian jiwa dan menemukan banyak batu giok surgawi untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Setelah menggumamkannya, Wang Lin menghilang. Ketika muncul kembali, dia sudah berada di dalam susunan transfer kuno dan kemudian dia menghilang dari negara Zhao. Saat ini di negara kultivasi peringkat 4 di sisi barat planet Sujaku. Negara ini telah diambil alih oleh klan abadi yang terbuang dan para kultivator negara ini telah menjadi pelayan klan abadi yang terbuang. Terlihat seseorang yang memakai topi jerami sedang berdiri di pinggir negara ini. Sosoknya dikelilingi oleh cahaya keemasan. Wang Lin, kamu akhirnya kembali. Senior sudah tahu bahwa kamu kembali. Kuharap kamu tidak mengecewakannya. Orang ini menampar tasnya dan sepotong batu giok muncul di tangannya. Kamu membantuku membunuh Li Yuanfeng dan menyegel negara Suyue. Aku Zhou Wutai tidak punya cara untuk membalas budimu selain memberimu batu giok ini. Giok ini berisi domain Liu Mei yang kudapatkan dengan mempertaruhkan hidupku. Kuharap kamu dapat memenuhi harapan senior dan meninggalkan hati daumu pada Liu Mei.
kemudian menjadi sujaku berikutnya. Dia segera mengambil satu langkah dan menghilang dalam susunan transfer kuno di negara Pilu. Cahaya terang menyala dan Wang Lin keluar darinya. Dia segera terbang ke udara dan menyerbu menuju ke sekte pemurnian jiwa. Sepanjang jalan, Wang Lin menyebarkan kekuatan jiwanya dan melihat banyak kultivator dengan ekspresi yang sangat buruk. Bahkan ketika mereka bertemu seseorang yang dikenal, mereka akan segera bertarung satu sama lain dan kemudian melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Saat Wang Lin terbang, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Lebih dari 10 kultivator yang kekuatan jiwanya terhubung secara misterius sedang menyapu area tersebut. Di antara 10 atau lebih kultivator ini, 3 di antaranya berada pada tahap formasi jiwa dan sisanya berada pada tahap Nesensol. Mereka tidak menargetkan siapapun secara spesifik, tetapi tampaknya memeriksa setiap kultivator. Ketika pemindaian mereka datang ke arahnya, Wang Lin tidak punya waktu untuk menghadapinya, jadi dia mengambil langkah dan menghindari kekuatan jiwa mereka. Tak satu pun dari mereka menyadari ada yang salah, jadi mereka terus menyapu area tersebut. Kecepatan Wang Lin sangat cepat, jadi dia tiba di luar sekte pemurnian jiwa. Saat ini, formasi perlindungan sekte sudah diaktifkan, itu membentuk awan hitam dan tampak dipenuhi jiwa-jiwa. Gelombang jeritan terkadang datang dari awan hitam yang membuat tempat ini terlihat sangat menakutkan dan hampir seperti dunia bawah. Tidak ada satupun kultivator di negara Pilu yang mau mendekat ke sini, sehingga mereka selalu mengambil jalan memutar. Ketika Wang Lin melihat formasi perlindungan sekte, dia menghela napas lega. Ini berarti semua yang ada di dalam sekte itu masih aman. Dia mengaktifkan teknik penyegelan jiwa dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan untaian gas hitam yang berubah menjadi bendera jiwa setinggi 30 kaki. Memasuki. Wang Lin menunjuk ke arah bendera dan itu mulai bergerak. Bendera itu dengan cepat membungkus Wang Lin dan membawanya melalui formasi. Saat bendera mengarah ke kabut hitam, fragmen jiwa memberi ruang untuk memungkinkan Wang Lin lewat. Kemudian, Wang Lin dan benderanya menghilang jauh ke dalam formasi sekte pemurnian jiwa. Segera setelah itu, awan hitam kembali normal dan lorong yang terbuka dengan cepat ditutup. Tidak banyak perubahan sejak Wang Lin terakhir kali berada di sini, namun tampaknya jumlah murid kini semakin sedikit. Hanya 10% dari mereka yang ada di sini. Saat melihat ke arah 9 cincin emas, Wang Lin menemukan hanya 3 yang tersisa. Kamu telah kembali. Sebuah suara kuno datang dari kehampaan. Cincin darah tiba-tiba muncul di hadapan Wang Lin dan kemudian Dutian keluar dari sana. Dutian tampak lebih tua dari sebelumnya dan seluruh tubuhnya mengeluarkan aura kematian yang kental. Saat ini dia terlihat sangat berbeda dari terakhir kali Wang Lin melihatnya. Senior, kamu... Mata Wang Lin menjadi serius saat dia memeriksa kondisi Dutian. Kamu sudah melihatnya. Jangan khawatir, ini bukanlah masalah. Aku masih memiliki sisa hidup beberapa tahun lagi. Aku tidak akan mati terlalu cepat. Dutian tertawa terbahak-bahak dan saat dia tertawa, aura kematian di sekelilingnya tampak berkurang. Tidak buruk. Dalam tahun-tahun yang singkat ini, tingkat kultivasimu telah meningkat pesat. Kamu telah mencapai titik di mana kamu harus menyerap energi spiritual surgawi dan memurnikan tubuhmu. Jika kamu memiliki batu giok surgawi dalam jumlah besar, maka hanya masalah waktu sebelum kamu mencapai tahap transformasi jiwa. Dutian melihat lebih dekat lagi pada Wang Lin. Apa yang dilihatnya membuatnya sangat terkejut dan matanya menjadi bersinar terang. Sementara itu, Wang Lin merenung sejenak sebelum bertanya, apakah senior memiliki batu giok surgawi? Dutian memandang ke arah langit dan tertawa. Kamu pria yang luar biasa, Cheng Niu. Kamu kembali ke sekte pemurnian jiwa hanya untuk mendapatkan batu giok surgawi. Jika kamu memiliki cukup batu giok surgawi,
Aku khawatir kamu bahkan tidak akan kembali ke sini lagi. Wang Lin samar-samar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku masih akan kembali untuk bendera 1 miliar jiwa. Mata Du Tian berbinar. Dia memandang Wang Lin dengan tatapan penuh penghargaan dan tersenyum. Bagus, bendera 1 miliar jiwa adalah milikmu. Fragmen jiwaku juga akan menjadi milikmu dalam beberapa tahun ke depan. Sialnya, bahkan seluruh sekte pemurnian jiwa juga adalah milikmu. Jika kamu tidak menyukai tempat ini, kamu boleh menyerah pada sekte pemurnian jiwa di sini. Tetapi kamu harus ingat betapa baiknya aku kepadamu, dan kamu harus menepati janjimu. Orang tua ini hanya ingin kamu menjanjikan satu hal, dan itu adalah menjaga bendera 1 miliar jiwa tetap aman. Selama bendera jiwa ini aman, maka sekte pemurnian jiwaku masih ada. Planet ini terlalu kecil untuk menampung orang sepertimu. Ketika kamu pergi, kamu harus menemukan tempat yang cocok untuk sekte pemurnian jiwaku agar bisa tumbuh sekali lagi. Kamu juga harus membangun 999 menara yang mencapai surga untuk menyelesaikan impian sekte pemurnian jiwaku menjadi negara kultivasi peringkat 6. Ingat ini baik-baik, Cheng Niu. Mata Wang Lin masih tenang setelah mendengarnya. Bagaimanapun, tidak ada yang gratis di dunia ini. Jadi jika seseorang menginginkan sesuatu, maka harus membayar harganya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin setuju dengan kata-kata Du Tian. Dia segera mengangguk dan berkata, "Aku bisa melakukannya." Du Tian dengan hati-hati memandang Wang Lin sebelum menghela nafas. Dia melihat ke langit dan berpikir, "Saudara senior, aku telah mempertaruhkan segalanya berdasarkan prediksimu. Kuharap aku tidak akan kehilangan segalanya dalam taruhan ini." Dia menarik napas dalam-dalam lagi, lalu melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Ikuti aku." Keduanya segera bergerak seperti kilat saat mereka melewati sekte pemurnian jiwa dan tiba di gunung belakang. Du Tian membuka segel yang menyebabkan lingkungan sekitar bergetar dan pusaran hitam tiba-tiba muncul. Pusaran itu memiliki kilatan hitam yang mengalir melaluinya dan kemudian aura berbahaya dengan cepat menyebar dari dalamnya. Ini adalah area terlarang dari sekte pemurnian jiwaku. Hanya mereka yang telah menguasai teknik pemurnian jiwa yang diizinkan masuk ke sini. Jadi membawamu ke sini tidak akan melanggar hukum sekte. Setelah Du Tian selesai berbicara, dia menghilang ke dalam pusaran. Wang Lin berpikir sebentar. Meskipun penampilannya tetap tenang, namun dia tetap waspada saat dia dengan hati-hati mengikuti Du Tian ke dalam. Saat dia memasuki pusaran, dia merasa seperti memasuki susunan transfer kuno. Penglihatannya kabur, dan ketika bisa melihat dengan jelas lagi, dia sudah berada di dalam gua. Dia menemukan ada lebih dari 30 tablet yang terbuat dari batu giok surgawi di sini. Ini adalah tablet untuk semua kultivator transformasi jiwa di sekte pemurnian jiwa. Du Tian segera membungkuk di hadapan tablet itu dan Wang Lin juga melakukan hal yang sama. Sedikit kegembiraan memasuki mata Du Tian dan dia sedikit mengangguk saat melihatnya. Lalu dia berjalan ke samping dan menempelkan tangannya ke dinding. Tak lama kemudian, suara terdengar dari segala arah. "Cheng Niu, duduklah dalam posisi lotus. Sekte pemurnian jiwaku tidak memiliki banyak batu giok surgawi yang tersisa. Meskipun kami memiliki banyak tabungan ketika kami datang dari planet 4 orang suci. Namun setelah puluhan ribu tahun dan lebih dari 30 kultivator yang menerobos ke tahap transformasi jiwa, persediaan kami telah lama habis. Batu giok yang tersisa adalah apa yang aku dan kakak seniorku dapatkan dari alam surgawi. Namun kamu tidak perlu khawatir. Meskipun ini belum cukup, aku akan mengajakmu keluar untuk mencurinya. Apapun yang terjadi, kamu harus segera mencapai tahap transformasi jiwa. Sekte pemurnian jiwaku tidak pernah khawatir tidak memiliki cukup batu giok surgawi. Karena ketika seseorang siap mencapai tahap transformasi jiwa, kami hanya perlu memilih sekte mana yang akan ditindas dan membawa bendera jiwa 1 miliar jiwa
untuk mencuri apa yang kami butuhkan. Jika satu sekte tidak cukup, maka kami akan mengunjungi dua sekte. Jika dua tidak cukup, maka kami akan pergi ke sekte ketiga. Cepat atau lambat, kami akan mendapatkan cukup batu giok surgawi. Ketika aku mencapai tahap transformasi jiwa, guruku membawa bendera 1 miliar jiwa dan mencuri dari semua sekte di 3 negara kultivasi peringkat 5. Saat Dutian berbicara, ada kebanggaan di matanya. Wang Lin hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengarnya. Dia berpikir bahwa sekte pemurnian jiwa sungguh kejam. Bendera 1 miliar jiwa adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Sujaku. Dengan itu, sekte pemurnian jiwa dapat menyapu planet ini dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Tidak heran mereka mampu menghasilkan begitu banyak kultivator transformasi jiwa. Saat ini suara gemuruh semakin keras dan tanah mulai retak. Kemudian dua balok batu giok surgawi masing-masing seukuran manusia muncul dari bawah tanah. Energi spiritual surgawi yang kaya mulai memenuhi area tersebut. Wang Lin melihat lebih dekat dan menemukan bahwa kualitas kedua batu giok surgawi ini tidak sebaik kualitas batu giok miliknya. Namun ukurannya sangat besar sehingga secara alami mengandung lebih banyak energi spiritual surgawi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mulai menyerap energi spiritual surgawi. Sepotong batu giok ada di depan Wang Lin dan yang lainnya di belakangnya. Mereka berdua memancarkan energi spiritual surgawi yang kaya dan diserapnya dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah tubuhnya adalah pusaran besar. Energi spiritual surgawi yang berasal dari batu giok surgawi begitu kaya sehingga menjadi garis putih yang terlihat menghubungkan batu giok dan Wang Lin. Dutian yang berdiri di samping tampak mengangguk. Dia menampar tas penyimpanannya dan mengeluarkan 7 bendera putih kecil. Dia segera melemparkannya dan 7 bendera putih mendarat di sekitar Wang Lin. Untaian gas putih keluar dari bendera putih dan menghubungkannya menjadi satu bentuk yang tidak beraturan. Sambil melambaikan tangannya, Dutian menunjuk ke udara dan berkata, "Berdiri." Seketika garis putih keluar dari garis yang menghubungkan bendera putih dan mengelilingi Wang Lin sepenuhnya. Cheng Niu, dengan formasi ini, kecepatanmu menyerap dan mengubah energi spiritualmu akan meningkat. Orang tua ini tidak akan pernah menahanmu. Energi spiritual surgawi dalam jumlah tak terbatas memasuki tubuhnya dan tubuhnya terus-menerus memurnikannya. Energi spiritual surgawi dalam jumlah tak terbatas memasuki tubuhnya dan dia terus-menerus memurnikannya yang menyebabkan energi spiritual di dalam dirinya berubah. Wang Lin perlahan-lahan melupakan perjalanan waktu dan sepenuhnya fokus dalam menyerap energi spiritual surgawi untuk mengubah energi spiritualnya. Sepanjang proses ini, dia memperoleh pemahaman mendalam tentang energi spiritual surgawi. Mencapai tahap transformasi jiwa berarti perubahan kualitas bagi para kultivator. Hanya dengan mengubah energi spiritual dan mengendalikan energi spiritual surgawi, seseorang dapat benar-benar dianggap sebagai eksistensi yang kuat. Kultivator transformasi jiwa dapat mengendalikan energi spiritual surgawi, sehingga banyak harta yang menggunakan energi spiritual menjadi tidak berguna karena tidak dapat menahan energi spiritual surgawi. Demikian pula ada beberapa harta karun yang tidak dapat diaktifkan dengan energi spiritual sama sekali, namun mereka hanya dapat diaktifkan oleh energi spiritual surgawi. Seiring berjalannya waktu, tidak peduli berapa banyak batu giok surgawi yang ada, mereka pada akhirnya akan terserap. Pada hari ini terdengar suara retakan lembut saat itu muncul di kedua batu giok. Saat retakannya mulai menyebar, batu giok perlahan-lahan berubah menjadi warna abu-abu. Pada hari ini, rangkaian terakhir energi spiritual surgawi diekstraksi dari batu giok surgawi di depan Wang Lin. Dengan keras, lempengan batu giok itu runtuh menjadi potongan-potongan kecil dan membentuk bukit kecil debu di hadapannya.
Pada saat yang sama, batu giok surgawi di belakangnya juga runtuh. Rambut Wang Lin tergerai di udara tanpa angin. Jumlah energi spiritual surgawi dalam tubuhnya kini berkali-kali lipat lebih tinggi dari sebelumnya. Aura yang kuat juga mulai menyebar dari tubuhnya sehingga menjatuhkan ketujuh bendera putih karena tidak dapat menahannya. Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya. Saat dia berdiri, matanya mengeluarkan cahaya keemasan sebelum menjadi tenang. Aku sudah menyelesaikannya, tetapi prosesnya... Mata Wang Lin memandang ke arah Dutian yang sedang duduk di sudut. Dutian segera membuka matanya dan tersenyum. Bagus, sekarang ikuti aku. Kita akan mencuri beberapa batu giok surgawi. Meskipun keadaan menjadi berantakan karena perang, namun perang ini tidak dapat menghentikan tradisi pemurnian jiwaku ini. Dutian tertawa ketika dia membuka ruang di depannya, lalu menciptakan pusaran hitam dan segera memasukinya. Adapun Wang Lin tampak tersenyum tipis saat mengikutinya ke dalam pusaran. Ketika muncul kembali, mereka sudah berada di langit di luar sekte pemurnian jiwa. Dutian meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia terbang ke depan mengendarai awan. Saat Wang Lin dengan santai mengikuti di belakang Dutian, dia merasakan bagaimana energi spiritual surgawi telah mengubah tubuhnya. Saat ini tidak banyak energi spiritual yang tersisa di dalam tubuhnya. Sebagian besar telah diubah menjadi energi spiritual surgawi. Namun dia harus mengisi tubuhnya hingga penuh dengan energi spiritual surgawi. Jadi dia masih membutuhkan sejumlah besar batu giok surgawi untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Pada saat yang sama, ada segerombolan sosok di sisi barat negara Bilu. Ini adalah negeri kematian di mana seseorang tidak dapat melihat orang hidup dalam radius 10.000 km. Tempat ini adalah surga bagi serangga. Ada banyak serangga beracun yang hidup di sini dan bahkan beberapa kultivator tidak berani memprovokasinya. Sekte serangga iblis adalah sekte yang sangat aneh. Alih-alih memiliki aula sekte utama ataupun bangunan, mereka malah membangunnya di beberapa titik yang merupakan tanah kosong. Mereka malah membangunnya di beberapa titik yang merupakan tanah kokoh. Di tempat inilah para murid sekte serangga iblis tinggal. Para murid dari sekte serangga iblis tidak memiliki rasa persahabatan satu sama lain. Metode kultivasi mereka berkaitan dengan serangga, sehingga banyaknya serangga beracun di rawa membuat mereka lebih nyaman. Pada hari ini, dua sosok muncul di langit di atas tepi rawa. Mereka adalah Dutian dan Wang Lin. Tangan Dutian berada di belakang punggung, matanya dingin dan dia memancarkan aura yang menyebabkan semua serangga lari ketakutan. Jelas Dutian sangat akrab dengan tempat ini. Bagaimanapun dia dengan santai memimpin Wang Lin langsung ke sini. Saat melihat rawa di bawahnya, dia mulai menghela nafas. Cheng Niu, meskipun mereka semua bersembunyi seperti tikus, jangan meremehkan anggota sekte serangga iblis. Izinkan aku memberitahumu bahwa orang-orang ini pasti kaya raya di kehidupan mereka sebelumnya. Ketika guruku membawaku ke sini, jumlah batu giok surgawi yang kami curi lebih dari 3 kali lipat dari jumlah yang kami ambil dari sekte lain. Setelah mengatakannya, dia mengulurkan tangan ke kehampaan dan bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya. Setelah meraih bendera 1 miliar jiwa, aura Dutian berubah total. Dia menatap rawa di bawahnya dan mengibarkan bendera. Segera fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menutupi area tersebut, seolah-olah langit berubah warna dan waktu seakan berhenti. Seluruh area dikelilingi oleh fragmen jiwa yang terus-menerus mengeluarkan ratapan hantu. Gelombang suara ratapan ini menyebar ke seluruh rawa dan itu tidak lebih lemah dari serangan harta sihir. Lebih dari 10 fragmen jiwa berwarna ungu keemasan muncul dengan kegembiraan di mata mereka dan bergegas maju tanpa perintah apapun. Semua serangga beracun berlari seolah-olah bertemu musuh alaminya.
Mata Dutian tampak berbinar saat dia berteriak. Tikus dari sekte serangga iblis, kakekmu Dutian telah datang. Aturannya sama seperti biasanya. Segera serahkan batu giok surgawi. Setelah Wang Lin mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia merasa mungkinkah ada aturan yang ditetapkan untuk mencuri batu giok surgawi. Wang Lin tidak tahu bahwa sekte pemurnian jiwa terbiasa memerintah seperti ini. Dulu ketika guru Dutian membawanya ke sini, gurunya mengatakan hal yang sama. Dan dikabarkan bahwa leluhur guru Dutian juga mengatakan hal yang serupa. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.